Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah, Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita untuk melanjutkan perjalanan kita menuju keridhoannya dengan melakukan berbagai macam rangkaian ibadah, yang mana kita awali dengan ibadah wajib, yaitu ibadah sholat subuh di hari yang mulia ini, yaitu di hari Jumat, dan juga serangkaian ibadah yang lainnya yang insyaallah ta'ala telah kita agendakan dan juga telah kita rencanakan. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya Allah Subhanahu wa ta'ala permudah untuk kita laksanakan agenda ibadah yang telah kita rencanakan di hari yang mulia ini, amin. Bapak dan Ibu sekalian, sebagaimana perkataan banyak orang bahwasanya lidah itu tidak bertulang, dan banyak orang juga mengatakan bahwasanya mulutmu adalah harimaumu. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwasanya di antara anggota badan yang ini banyak kemudian menimbulkan masalah dalam kehidupan seseorang itu adalah lisan, yaitu lidah. Gara-gara orang tidak bisa menjaga ucapannya, boleh jadi dia terjerumus ke dalam banyak masalah, dan boleh jadi dia terjerumus ke dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sebaliknya, apabila seseorang ini berhasil untuk kemudian menjaga lisannya, mengontrol lisannya, maka dengan apa yang dia lakukan ini dia akan mendapatkan keridhaan yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di antara dalil yang menunjukkan hal ini adalah sebuah hadis dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Suatu ketika beliau pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhilunil jannah wa yuba'iduni minan nar." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajarkan kepadaku amalan yang bisa memasukkanku ke dalam surga dan bisa menjauhkanku dari neraka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam merespon pertanyaan Mu'adz bin Jabal ini dengan beliau katakan, "Laqad sa'alta an adzim." Sungguh engkau bertanya tentang suatu hal yang agung. Wa innahu layasirun ala man yassarahullahu ta'ala alaihi. Dan sesungguhnya hal yang agung ini akan menjadi mudah bagi orang yang Allah berikan kemudahan kepadanya. Maka Nabi SAW sampaikan bahwasanya semua perkara ibadah itu adalah perkara yang agung. Maka baik ibadah yang kita anggap sebagai ibadah yang hebat, berupa haji, berupa umroh, berupa jihad fisabilillah, ataupun ibadah-ibadah yang itu dianggap kita sebagai ibadah yang kecil, menyingkirkan gangguan dari jalan, tersenyum dan yang lainnya, sepanjang itu adalah ibadah, maka Nabi katakan, laqad sa'alta an adzim, itu adalah sebuah hal yang agung. Maka tidak boleh sedikit pun di antara kita sebagai kaum muslimin yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk meremehkan ibadah, baik ibadah yang kita lakukan sendiri ataupun ibadah yang dilakukan oleh orang lain, meskipun ibadah itu adalah ibadah yang ringan ataupun ibadah yang sedikit. Karena Nabi SAW di hadisnya yang lain juga mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'ah. Janganlah Anda meremehkan ma'ruf, perbuatan ma'ruf sedikit pun itu. Maka di antara makna perbuatan ma'ruf itu adalah perbuatan baik yang dilakukan oleh orang lain kepada kita, ataupun perbuatan ma'ruf yang kita lakukan untuk orang lain. Maka selama itu adalah sebuah hal yang kita niatkan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, maka jangan pernah kita remehkan. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kemudian Nabi SAW menyebutkan berbagai macam amal soleh yang besar, yang agung,
Yang pertama adalah Nabi katakan tentang mentauhidkan Allah dalam ibadah. Kemudian Nabi SAW menyampaikan salat, kemudian menyampaikan zakat, menyampaikan puasa Ramadan, kemudian juga menyampaikan haji. Kemudian Nabi SAW menyampaikan fungsi dari puasa dan juga fungsi dari sedekah. Dan Nabi SAW menyampaikan segenap amal soleh yang lainnya yang ini bisa memasukkan hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam surga dan menjauhkan hamba Allah dari neraka. Maka amalan-amalan yang cukup hebat dan besar. Maka kemudian Nabi SAW kembali bertanya kepada Mu'adz bin Jabal, ala ukhbiruka bimalaki dzalika kulli. Wahai sahabatku Mu'adz, maukah anda saya kasih tahu kunci dari semua amal soleh tersebut? Ini sudah saya ajarkan berbagai macam amalan yang besar dan amalan yang agung. Maukah anda saya kasih tahu kunci dari semua amal itu, supaya apabila anda lakukan amal itu, telah anda lakukan, amalannya menjadi amalan yang terjaga. Maka Mu'adz bin Jabal menjawab, bala ya Rasulullah, tentu saja mau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang lidah beliau, waqal, kemudian beliau katakan, kuffa alaika hada, jaga ini, jaga lidah anda, jaga lisan anda. Maka Mu'adz bin Jabal merasa heran dan bingung. Kemudian beliau bertanya kepada Nabi, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, wa inna lamu'akhadhuna bima natakallamu bih, apakah kami akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala gara-gara apa yang kami ucapkan? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, thaqilatka ummuka ya Mu'adz, celakalah engkau wahai Mu'adz, fahal yakubun nas finnar ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim ila hasaidu alsinatihim. Tidakkah manusia itu ditelungkupkan di atas wajahnya atau di atas hidungnya, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala lemparkan dia ke neraka, kecuali gara-gara hasil buah panen dari apa yang dia katakan dengan lisannya. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Nabi SAW mengajarkan kepada kita di antara kunci utama supaya kita bisa menjaga amalan-amalan soleh kita adalah dengan menjaga lisan. Dan Nabi SAW mengajarkan kepada kita bahwasanya boleh jadi seseorang itu masuk neraka gara-gara lisannya. Betapa tidak Bapak dan Ibu sekalian, kita perlu ingat kembali. Yang pertama adalah apa yang dikatakan oleh iblis laknatullah alaih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Allah menyuruhnya bersujud kepada Adam. Maka iblis mengatakan, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan dia, yaitu Adam, dari tanah yang bercampur dengan air. Maka iblis mengekspresikan kesombongannya. Kemudian dia tidak mau bersujud kepada Adam. Kemudian dia katakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk penentangan dan pembangkangan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan dia katakan, engkau ciptakan aku ya Allah dari api, dan api lebih baik daripada tanah, sedangkan engkau ciptakan dia Adam dari tanah. Maka gara-gara ucapan inilah kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala kutuk iblis laknatullah alaih, dan juga Allah keluarkan dia dari surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu sekalian, kemudian yang kedua, kita juga harus ingat bahwasanya di antara pembatal pahala sedekah itu adalah dengan adanya mengungkit-ungkit sedekah, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan sampai kalian batalkan pahala dari sedekah-sedekah yang telah kalian lakukan dengan kalian melakukan mengungkit-ungkit sedekah yang telah kalian berikan, dan juga bahkan menyakiti hati dari orang yang kalian beri sedekah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan, sedekah seseorang seberapa besar sedekahnya, ini boleh jadi pahalanya akan batal apabila yang pertama dia ungkit-ungkit sedekahnya,
al-mannu, dengan dia katakan misalkan, bukannya saya sudah kasih sedekah kepada kamu, bukankah jatah bulananmu sudah aku tanggung, dan yang lainnya. Maka kebaikan yang telah diberikan kepada orang tersebut kemudian diungkit-ungkit, apalagi sampai kemudian orang yang memberi sedekah menyakiti hati orang yang diberi sedekah dengan dia katakan misalkan, bukankah kamu telah saya berikan jatah bulanan, kenapa kamu tidak mau menolong saya, kenapa kamu tidak mau menghormati saya, ataupun yang lainnya. Maka ini adalah sebuah hal yang kemudian dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pembatal pahala sedekah. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, tidakkah kita ingat bahwasanya di antara ciri-ciri orang munafik adalah yang pertama Nabi katakan, idza wa'ada akhlafa, apabila berjanji dia mengingkari, wa idza hadatsa kadzaba, apabila dia berkata maka kemudian dia berdusta. Maka semua dosa-dosa ini berkaitan dengan lisan seseorang, dan gara-gara melakukan dosa ini maka hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang pertama iblis, Allah usir dia dari surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang bersedekah pahalanya bisa batal. Kemudian orang bisa dikategorikan sebagai orang yang memiliki tanda kemunafikan apabila ketika dia berbicara dia bohong, apabila dia berjanji dia bermudah-mudahan dalam mengucapkan janji namun kemudian dia ingkari. Maka betapa banyak dosa-dosa yang ini berkaitan dengan ucapan lisan yang menunjukkan kepada kita memang lidah ini tidak bertulang, sehingga di antara anggota badan yang banyak melakukan dosa dan susah untuk dikontrol itu adalah lidah kita, lisan kita. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Namun sebaliknya, apabila kita bisa mengontrol lisan kita, maka lisan kita ini bisa mengakibatkan kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian, tidakkah kita sering mendengar khutbatul hajah yang sering disampaikan oleh para ustadz dan juga para khatib ketika khutbah Jumat, dengan khatib mengatakan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu dan seterusnya. Kemudian khatib menyitir dan mengutip firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Ahzab ayat 70 hingga 71, di mana Allah Subhanahu wa taala sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Wahai sekalian orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah kalian berkata dengan perkataan yang baik. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk berkata dengan perkataan yang baik, dan usaha kita untuk mengatakan perkataan kita supaya menjadi perkataan yang baik itu merupakan di antara usaha kita dalam menjaga lisan kita. Bapak dan Ibu sekalian, apa yang dimaksud dengan berkata dengan perkataan yang baik? Maka yang pertama adalah baik dan benar dari sisi isi informasinya. Maka perkataan yang kita ucapkan harus merupakan perkataan yang jujur dan benar sesuai dengan realita. Nabi SAW sampaikan, kafabil mar'i kadziban idza hadatsa bikulli ma sami'a. Cukuplah seseorang itu dianggap berbohong ketika dia menceritakan semua yang pernah dia dengar, tanpa kemudian meng-cross check apakah yang dia dengar itu informasinya benar ataukah tidak. Namun semua yang dia dapatkan dari Instagram, dari WA, dari manapun, tanpa kemudian meng-cross check, kemudian langsung di-share, langsung diceritakan, langsung disebar. Maka Nabi SAW katakan, kafa bil mar'i kadziban. Cukuplah seseorang dianggap berbohong ketika dia ceritakan segala sesuatu yang dia dengar tanpa kemudian meng-cross checknya terlebih dahulu. Maka Bapak dan Ibu sekalian, dalam masalah menyampaikan informasi, maka pertama kali yang harus kita cek adalah kevalidan informasi. Apakah informasi tersebut adalah informasi yang benar, ataukah justru merupakan informasi yang hoax, merupakan informasi yang bohong, tidak ada realitanya. Dan Nabi SAW juga menyampaikan,
Inna sidqa yahdi ilal birri. Sesungguhnya perkataan yang jujur itu mengantarkan seseorang ke dalam berbagai macam kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan sesungguhnya berbagai macam kebaikan bisa mengantarkan seseorang ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wa innar rajul, dan ada seseorang yang dia berusaha untuk berkata jujur sampai-sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala tulis di sisinya orang itu sebagai orang yang jujur. Maka Bapak dan Ibu sekalian, usaha kita untuk senantiasa berlaku jujur dan berkata jujur ini sebuah hal yang kemudian diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang besar, dengan status yang besar yang Allah berikan kepada kita, dengan Allah tuliskan kita sebagai orang yang siddiq, orang yang jujur. Sebaliknya Bapak dan Ibu sekalian, wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Sesungguhnya kedustaan, kebohongan itu menunjukkan kepada seseorang kepada berbagai macam kefajiran, berbagai macam perbuatan bohong. Kita ingat Bapak dan Ibu sekalian, satu kebohongan itu akan membuahkan kebohongan yang lain. Maka apabila Anda berbohong terhadap sesuatu, tentang sesuatu, maka kemudian pasti akan Anda tutupi kebohongan ini dengan kebohongan-kebohongan yang lain. Itu adalah sebuah keniscayaan, karena yang namanya kebaikan itu akan memanggil saudarinya, sedangkan keburukan itu juga akan memanggil saudarinya yang lain. Maka kebaikan itu akan mengantarkan seseorang kepada kebaikan yang lain, sebaliknya keburukan itu akan mengantarkan Anda kepada keburukan yang lain. Maka satu kebohongan itu akan mengantarkan seseorang kepada kebohongan yang lain. Maka betullah apa yang dikatakan Nabi SAW, wa innal kadhiba yahdi ilal fujur, dan sesungguhnya kedustaan, kebohongan itu mengantarkan seseorang kepada perbuatan dosa yang lain. Wa innal fujur yahdi ilan nar, dan sesungguhnya berbagai macam perbuatan fajir ini akan mengantarkan seseorang ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi katakan, wa innar rajul, dan sesungguhnya ada orang yang dia senantiasa tidak mengontrol lisannya. Dia senantiasa berkata-kata bohong dengan lisan ataupun sikapnya, sampai-sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala tulis hamba tersebut sebagai kadzaban, sebagai pembohong dan pendusta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama adalah benar dari sisi informasinya, jujur dari sisi orang tersebut menyampaikan informasi, tidak ditambah, tidak dikurang, dan informasinya adalah informasi yang sesuai dengan realita. Kemudian yang kedua adalah benar dari sisi cara menyampaikannya, dan ketiga adalah benar dari sisi memilih momen untuk tepat menyampaikan kebenaran. Maka sebuah kebenaran apabila disampaikan dengan cara yang tidak benar, maka kebenaran ini tidak akan kemudian maksimal diterima oleh penerima informasi. Dan apabila kebenaran disampaikan di momen yang tidak tepat, maka momen serius, maka hendaklah Anda memilih pembicaraan serius. Momen yang ini tidak serius, maka jangan sampai Anda kemudian memilih pembicaraan yang serius. Maka sebuah momen itu harus kita pilih untuk kemudian kita ucapkan perkataan dan informasi yang tepat untuk di momen tersebut. Maka jangan sampai sebuah informasi itu disampaikan di momen yang tidak tepat. Maka kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita dengan qulu qaulan sadida, berkatalah dengan perkataan yang benar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tutup firman-Nya dengan janji Allah Subhanahu wa taala, dengan Allah katakan yuslih lakum a'malakum. Niscaya apabila kalian senantiasa berkata dengan perkataan yang benar, Allah akan perbaiki amalan kalian. Maka betapa inginnya kita amalan-amalan yang serba kurang ini, amalan-amalan yang serba tidak sempurna ini yang kita persembahkan kepada Allah, kok ternyata Allah berkenan untuk perbaiki amalan kita. Kemudian Allah juga katakan wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosa kalian.
Maka di antara sebab utama Allah perbaiki amalan kita dan ampunan Allah kepada kita adalah dengan Allah katakan qulu qaulan sadida. Dengan kalian wahai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala berkata dengan perkataan yang baik. Bapak dan Ibu sekalian, kita juga ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi katakan man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, barang siapa yang dia beriman kepada Allah, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar hambanya, Maha mengetahui apa yang hambanya perbuat, dan Allah Subhanahu wa taala nanti akan menanyakan pertanggungjawaban dari apa yang dilakukan oleh hambanya, berupa lisannya, berupa amalan apa yang terbetik dalam hatinya, dan juga amalan badannya. Dan juga barang siapa yang dia beriman kepada hari akhir, bahwasanya di hari akhir Allah akan menghisap semua amalan hamba, maka Nabi katakan falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman terhadap dua hal ini, maka hendaklah dia mengatakan perkataan yang baik saja, ataupun kalau tidak bisa hendaknya diam. Inilah Bapak dan Ibu sekalian, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kepada kita untuk hanya mengatakan perkataan yang baik. Kalau tidak, maka diam. Maka ketika kita mengucapkan sesuatu, sebelum perkataan kita itu kita keluarkan, maka satu hal yang harus kita pertimbangkan, apakah dengan perkataan kita ini bisa mendatangkan manfaat ataukah bahkan sebaliknya menimbulkan madarat. Maka apabila kita nilai perkataan yang kita sampaikan itu bisa mendatangkan kebahagiaan untuk orang lain, mungkin saudara kita sedang sedih, kemudian kita hibur dengan kita ceritakan cerita para nabi dan rasul, kesabaran mereka, bahwasanya kesedihan para nabi dan rasul itu jauh lebih sedih daripada kesedihan kita mengalami musibah kita, sehingga hal ini bisa mengingatkan saudara kita betapa besarnya cobaan para nabi dan rasul, dan cobaan kita tidak ada apa-apanya dengan cobaan para nabi dan rasul, dan betapa janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang bersabar itu adalah janji yang harusnya membuat seorang hamba itu bergembira. Maka apabila nasihat kita bisa mengurangi kesedihan saudara kita, maka sampaikanlah nasihat. Namun apabila kita prediksi bahwasanya apabila yang kita sampaikan malah menambah keruhnya suasana, malah mendatangkan madarat, malah kemudian bisa menyakiti hati orang lain, maka ketika itu pula Anda harus rem lisan Anda harus cegah lisan Anda, jangan sampai mengatakan apa yang ingin Anda katakan. Bapak dan Ibu sekalian, maka tidak semua yang ingin kita katakan harus kita katakan, dan kemudian kita lepas lisan kita untuk mengatakannya. Maka banyak di antara kita yang terjerumus ke dalam dosa gara-gara lisan kita sendiri. Banyak di antara kita yang sebenarnya bisa memanfaatkan waktu kita untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, namun gara-gara mungkin asyik ngobrol dengan tetangga kita, dengan mungkin saudara kita, dengan obrolan yang mungkin statusnya tadinya mubah, namun kemudian akhirnya melebihi batas, merasani orang lain, mungkin dengan awalan kalimat kasihan ya si fulan, tapi ternyata isinya adalah ngerasani orang lain, atau bahkan ingin mencairkan suasana, namun mencairkan suasana dengan perkataan bohong, dengan membuat cerita-cerita yang lucu, tapi itu statusnya adalah dusta. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mewanti-wanti bahwasanya supaya kita senantiasa berbuat jujur dan berkata jujur, baik ketika serius ataupun ketika bercanda. Maka tidak boleh dengan alasan bercanda seorang mukmin kemudian berkata dengan perkataan yang bohong, karena ini bisa menjerumuskannya ke dalam murka Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak Ibu sekalian, meskipun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang nabi dan rasul, namun ada momen-momen di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bercanda dan beliau tertawa ataupun tersenyum. Namun candaan beliau tidak beliau bumbui dengan kebohongan, dan candaan beliau adalah candaan yang penuh dengan kejujuran. Bapak dan Ibu sekalian, maka ini adalah
teladan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita dan juga teladan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada kita untuk senantiasa kita jaga lisan kita dan untuk senantiasa kita berkata dengan perkataan yang baik, benar dan jujur, karena ini bisa mengantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai kemudian kita bermudah-mudahan untuk berkata-kata, karena boleh jadi sadar atau tidak sadar dengan lisan kita ini kita akan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, bahkan sampai dengan murka Allah yang besar. Jangan sampai kemudian kita mengatakan perkataan kekafiran, mengatakan perkataan kesyirikan, ataupun mengatakan perkataan yang itu kemudian membuat Allah Subhanahu wa taala murka. Sedangkan di sisi yang lain mungkin kita anggap perkataan itu adalah perkataan yang remeh, padahal indallah azim, padahal ternyata di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah besar masalahnya. Bapak dan Ibu sekalian, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan kita kemudahan untuk senantiasa menjaga lisan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita karunia-Nya untuk senantiasa berkata dengan perkataan yang benar dan menjauhi kebohongan dan kedustaan di momen apapun, baik momen serius ataupun momen bercanda. Amin. Demikian yang apa yang bisa kami sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.